Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Zaid Muhammad Arifin. Pada video kali ini kita akan ngebahas gimana cara buat aklimatisasi. Nah, teman-teman kan pasti tahu lah ya, maksudnya anggrek itu asal muasalnya dari botolan. Nih seperti ini. Gimana cara ngeluarin anggrek ini dari botolnya? Simak terus kontennya, jangan di skip. Terus tonton sampai habis karena memang ada beberapa part yang harus teman-teman ketahui dan nggak bisa di skip. Oke, simak terus kontennya. Nah, teman-teman, ini ya botolan anggrek. Pertama-tama, kenapa kita harus tahu dulu kenapa sih anggrek ini ada di dalam botol ini? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung ada di dalam botol ini kan. Bukan jin juga ini kan ya, jin juga harus dimasukin gitu kan. Nah, jadi kenapa anggrek ini harus dibotolin? Karena memang karakteristik si tanaman anggrek ini atau biji anggrek ini itu tidak mempunyai cadangan makanan. Jadi dia cuma punya bakal buahnya aja atau embrionya saja, nggak ada cadangan makanan. Berbeda halnya dengan biji-biji kayak cabai, tomat, itu di dalam biji tersebut itu sudah ada embrionya, kemudian ada juga cadangan makanannya. Nah, oleh karena itu si anggrek karena nggak punya cadangan makanan ini, kita supply makanannya di dalam botol ini, dan ini harus steril karena memang supply nutrisi atau makanan si anggrek ini sangat mudah atau sangat suka dihinggapi oleh jamur-jamur maupun bakteri atau cendawan yang biasa kita sebut. Nah, oleh karena itu kenapa harus di dalam botol? Karena memang harus steril. Jadi medianya agar yang sudah disuplai oleh nutrisi tanamannya, maksudnya agar yang sudah disuplai oleh makanan gitu kan, buat ngehidupin si anggrek ini. Jadi tahapannya, prosesnya, jadi kita nyilang tanaman yang waktu itu kita bahas di konten-konten sebelumnya. Nyilang tanaman itu kemudian kan jadi buah. Nah, setelah jadi buah ini kita panen, kemudian kita masukin ke dalam botol ini. Nah, ini nggak semudah itu prosesnya. Jadi ada kayak misalnya pendebaran, terus kemudian ada subkultur. Nah, nanti di konten-konten selanjutnya. Ini pada video kali ini gimana caranya buat ngeluarin si anggrek ini aja ya. Jadi yang pertama-tama langsung aja ke ininya ya, ke caranya. Ya, yang pertama-tama kita siapin dulu alat dan bahan untuk mengeluarkan si anggrek yang ada di dalam botol. Alatnya ini ada cuma satu, nih kawat yang ujungnya udah dilekukin ini. Kemudian ada nampannya. Ini nampan, teman-teman. Nampannya harus ada 2. Yang satu buat ngeluarin si tanamannya, yang satu lagi buat ngerendam. Nah, direndamnya pakai apa? Kita rendam pakai B1. B1 ini fungsinya untuk menstabilkan atau mencegah si anggrek ini stres, karena ini kan udah kayak inkubasi ya, maksudnya kayak bayi banget lah ya. Jadi nggak terlalu stres ke lingkungan yang in vivo atau yang terbuka kayak gini. Kalau ini kan in vitro itu artinya steril. Nah, dari steril ke yang nggak steril kayak gini, maka perlu adaptasi. Kita biar nggak stres biasanya pakai B1. Kemudian setelah saya tadi jelaskan bahwa si media tanam ini yang di sini agar ini sangat suka digandrungi atau dihinggapi oleh jamur maupun bakteri, makanya kita cegah juga pakai yang namanya fungisida. Bolehlah, terserah teman-teman mau pakai fungisida apapun itu terserah. Di sini saya pakai skor karena memang dia skor ini fungisidanya yang bersifat sistemik. Nah, udah nih alat dan bahannya sudah selesai, udah siap semua. Terus kemudian langkah selanjutnya kita buka botolnya. Nih ya. Buka, ini plastik wrap sama dan karetnya kita buka. Setelah dibuka seperti ini, kemudian kita keluarkan satu persatu si anggreknya. Kita masukin air ya teman-teman, masukin air seperti ini tuh sampai gelembung-gelembung. Jika sudah, kocok. Nah, jika sudah teraduk seperti ini, kita keluarkan dulu. Jadi medianya hancur, karena memang ini kan agar ya, biar hancur dulu. Setelah keluar medianya, kita masukin lagi air yang tadi, masukin. Kemudian kita ambil si tanamannya menggunakan kawat yang sudah dibikin tadi.
Nih seperti ini tuh ya, bukan satu-satu ya, maksudnya sedikit-sedikit saja biar nggak rusak si tanamannya tuh. Pokoknya biar terpisah dulu si tanamannya, jadi diaduk-aduk dulu aja gitu. Nih kayak gini aja terus sampai keluar semuanya. Jangan banyak-banyak ya, karena rusak lagi. Ntar cepetin aja yang bagian sini ya. Tuh teman-teman, ada yang sudah terlewat besar. Ini harusnya yang sudah diaklim sih. Tuh kan nggak rusak ya teman-teman ya, bisa dilihat tuh. Nggak ada yang rusak ya tuh. Nah ya, setelah ini ada kodenya. Tuh, jangan sampai hilang juga ya. Ini sudah seperti ini. Kita siapin dulu rarutan yang setelahnya. Kita siapin dulu rarutan yang sebelahnya. Ada B1 yang ada ini fungisida ini. Kita sesuai dosis rekomendasi ya teman-teman ya. Nah, sesuai rekomendasi ya. Ini kurang lebih 5 liter air. Jadi kita pakai 5 mili, 5 liter air, pakai 5 mili karena dosis si skor ini 1 mili per liter. Sama juga dengan B1 ini. 1 mili per liter air. Jadi kurang lebih 5 milian lah ya. Nah, setelah jadi larutannya, kita kembali ke yang nampan sebelumnya. Jadi si tanamannya kita bersihkan dari media agarnya. Kemudian jika ada yang coklat-coklat kita bersihkan juga. Setelah itu jika sudah bersih seperti ini, kita celupkan ke dalam media yang ke dalam larutan yang sudah kita buat tadi. Nah, larutan kita rendam di sini. Sama terus kayak gitu aja terus, yang di sini juga sama nih, maksudnya lakukan hal yang sama sampai si ininya habis. Nah, ini kan tadi yang coklat-coklat nih. Tuh. Ini kan mati nih tanamannya, buang. Maksudnya diem di situ nggak apa-apa. Kemudian kita lempar ke sini. Ini udah bersih, lempar ke sini. Terus lakukan hal yang serupa. Jika sudah bersih, sudah direndam seperti ini, rendaman ini kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menitan ya teman-teman. 5-10, terserah mau pakai 5 mau 8, pokoknya range-nya 5-10 menit ya. Nah teman-teman, ini hasil perendaman setelah 5-10 menit. Nah, seperti ini, masih sama ya daunnya, terus apanya juga masih sama, nggak ada yang berbeda. Kemudian setelah itu kita siapkan nampan selanjutnya. Nampan selanjutnya ini nampan biasa, tapi sudah diberi alas untuk dikering anginkan. Jadi tadi dibuka, dicelupin, keluarin, direndam selama 5-10 menit. Kemudian kita keluarin rendaman tanamannya, anggreknya, anggrek botolan ini. Kemudian kita simpan di sini. Simpan di nampan yang sudah dialasi oleh koran. Ya. Jika sudah, teman-teman bisa dikering anginkan. Jadi sudah seperti ini, diletakkan di tempat yang ada naungannya atau di teras lah boleh. Jadi intinya dikering anginkan, nggak boleh kena sinar matahari secara langsung. Harus ada naungan, kayak misalnya di bawah paranet juga kalau bisa jangan ya, jangan di bawah paranet juga. Jadi intinya yang full naungan, cuma masih ada cahaya matahari, kurang lebih ya sedikit-sedikit masih ada lah ya. Nah setelah dikering anginkan,
Oh iya teman-teman, sorry, waktu pengering anginkan ini, maksudnya dikering anginkan ini selama kurang lebih 24 jam. Jadi kita hari ini jam 3 sore untuk aklimnya, kemudian boleh ditanamnya lagi besoknya. Ya minimal tuh 12 jam, tapi lebih bagus 24 jam. Cuma kalau 12 jam ya udah bagus kok gitu. Maksudnya udah bisa ditanam. Nah setelah itu barulah masuk ke penanaman. Nah setelah penanaman nanti kita bahas penanaman anggrek botolan yang sudah kita keluarin. Untuk proses pengeluaran botolnya cukup mudah, nggak ada trik khusus apapun itu. Cuma ya seperti biasanya aja. Cuma ada salah satu kunci yang membuat botolan itu, maksudnya anggrek yang masih bayi atau anggrek botolan itu hidup kurang lebih sekitar, saya udah praktek tuh sekitar 95% sampai 98% lah. Jadi resiko matinya tuh cuma 5%, jadi di bawah 10% itu udah bagus. Nah itu kuncinya satu, cuma dikering anginkan, jadi nggak langsung ditanam. Jadi begitu kita keluarin botol, rendam, terus udah dikeluarin, rendam, setelah direndam jangan langsung ditanam teman-teman. Itu mengakibatkan fatal, maksudnya kalau memang langsung ditanam terus kita langsung simpen di greenhouse yang ada paranetnya, itu nggak akan benar, dan itu saya nggak jamin sih. Insya Allah matilah. Nggak jamin juga, cuma rata-rata mati gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita harus siapin alat dan bahannya. Terus kemudian setelah itu, setelah proses rangkaian ini selesai, maka kita harus kering anginkan. Kuncinya dikering anginkan. Mungkin video kali ini cukup sekian, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel Nusada Agro atau Nusada Channel ya, Nusada Channel. Kasih jempol atau like jika kalian suka, dan kalau memang kalian tidak suka bisa kasih dislike aja, nggak apa-apa. Dan satu lagi, kalau memang bermanfaat video ini silahkan share ke teman-teman yang belum tahu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusada, we grow together.